Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas lagi tentang motor two stroke, khususnya motor-motor yang pernah mengaspali tanah air dan memiliki performa di atas rata-rata. Tapi kita juga mau disclaimer dulu nih, sumber yang kita ambil juga masih sangat mungkin untuk diperdebatkan, karena setiap data yang kita miliki diambil dari speedometer motor masing-masing. Dan seperti yang kita tahu, setiap speedometer itu memang dari pabrikannya dengan sengaja dibuat agar tidak akurat, plus ada faktor lainnya juga seperti ukuran ban, tebal ban, dan lain-lainnya. Jadi untuk kawan-kawan dan suhu-suhu yang nanti mau mengkoreksi, jangan ragu untuk berdiskusi di kolom komentar di bawah. Dan biar nggak berlama-lama, langsung aja kita gas dan bahas. Oke, sebelum kita lanjut, ini dia list teman-teman yang support kita via Saweria di minggu ini, yaitu Mahyak dan juga Katur. Seperti biasa, terima kasih untuk support kalian, baik yang berdonasi dan juga teman-teman yang selalu merabaikan channel ini. Dan semoga rezeki kita semua selalu dilancarkan, dimudahkan prosesnya, serta dilipat gandakan. Amin. Honda NSR 150. Di list yang pertama bukan lain sang raja dari Honda, yakni NSR 150 yang sangat-sangatlah melegenda. Tentunya kata legenda ini tidak hadir begitu saja, melainkan didapatkan dari konsep mesinnya yang sangat luar biasa, yakni teknologi RC valve-nya. Dan selain itu, motor yang didatangkan secara CBU ini memiliki banyak sekali versi, di antaranya NSR 150R, NSR 150RR, dan juga NSR 150SP. Yang dimana selalu mendapatkan pembaruan di setiap generasi sebelum akhirnya motor ini di stop line produksi. Motor yang katanya melibatkan McDuhan ini dalam pembuatannya diklaim mampu hit sebuah top speed di 180 km per jam, yang jelas menjadi sebuah pencapaian yang hebat di zamannya. Dan lebih kerennya lagi, motor ini sekarang menjadi barang koleksi yang sangat-sangat diminati oleh para kolektor dan dibanderol dengan harga 200 jutaan. Suzuki RGR 150. Selanjutnya ada Suzuki RGR 150 yang merupakan salah satu motor 2 tak terkencang di zamannya, karena dibekali dengan teknologi dari SIFC atau Suzuki Intake Fuel Control yang berfungsi untuk mengontrol bahan bakar yang dibutuhkan mesin, yang dimana teknologi ini benar-benar memenuhi definisi canggih. Dan tidak hanya sampai di sana, teknologi canggih yang kedua adalah Triple S, yakni Suzuki Super Scavenging System, yang berguna untuk memberikan asupan udara lebih banyak ketika motor berlari pada RPM tinggi. Walaupun sudah menggunakan fuel control, justru kelemahan terbesar sang motor adalah konsumsi bahan bakarnya yang tergolong boros, yang tentunya bisa menjengkek kantong penggunanya pada kala itu. Dan beralih ke sektor transmisi, Doi sudah mengantongi transmisi 6 percepatan yang diklaim mampu melaju dengan top speed maksimal hingga 160 km per jam. Nah, motor Suzuki RGR 150 sendiri mulai beredar pada era 90-an hingga tahun 2000-an. Suzuki TZM 150. Dari kubu Garpu Tala, tentunya mereka juga punya jagoan di segmen sport fairing 2 tak 150 cc-nya. Motor ini adalah Yamaha TZM 150 yang hadir dengan sport fairing yang pastinya sangat eye-catching saat di launching. Dan dibalik desainnya yang sangat keren, tentunya disimpan juga mesin garang berkapasitas 157 cc berpendingin cairan yang dilengkapi dengan teknologi YPVS, yang merupakan singkatan dari Yamaha Power Valve System. Untuk yang belum tahu, simpelnya YPVS itu mirip dengan Kipsnya dari Kawasaki, yang berfungsi untuk mengatur lebar bukaan exhaust port sehingga sisa gas buang bisa diolah kembali dan menghasilkan tenaga bagi mesin. Nah, kabarnya kuda besi yang sekarang berumur 30 tahunan ini mampu melesat dengan kecepatan tanpa terhambat dan mencatat hit top speed hingga 180 km per jam. Yamaha Era King. Dan selanjutnya kita masuk ke list yang keempat yang rasanya nggak afdol kalau nggak masuk, yakni Yamaha Era King. Yang dimana tentunya motor ini adalah sosok familiar bagi kita semua, karena diklaim sebagai salah satu motor terlaris di zamannya. Meski hanya memiliki kapasitas 135 cc, untuk power yang dihasilkan oleh sang kuda begal ini sangat-sangatlah terkenal, karena dengan kapasitas dan bobot mungilnya, Yamaha Era King bisa mencapai 160 km per jam meski dalam kondisi mesin standar sekalipun. Suzuki Satria 120R. Dan di list kelima, meski memiliki desain motor bebek, namun Suzuki Satria 120R yang dirilis di tahun 1997 ini memiliki performa yang bukan kaleng-kaleng. Hadir dengan 3 generasi dan Sang Hyus sebagai sosok yang paling diminati. Dan pada zamannya, menurut kita motor ini berhasil hadir dengan tampilan yang sangat-sangat memikat dan menakjubkan. Dan di samping itu,
Dengan kapasitas mungil serta tampilan gantengnya, motor ini juga pernah dinobatkan sebagai rajanya motor bebek, dengan klaim kekuatan sabetan hingga 150 km per jam. Yamaha F1 ZR. Nah, selain memiliki desain yang keren, tapi mirip PGR, motor ini juga memiliki performa mesin yang tangguh dan kencang untuk kapasitasnya yang mungil di 110 cc. Meski begitu, Yamaha F1 ZR mampu melaju hingga kecepatan maksimal di angka 120 km per jam. Tapi walaupun gak terlalu kencang mengingat kapasitas mesinnya yang mungil dan kecil, kenyataannya Yamaha F1 ZR ini banyak diburu oleh para pemuda di masanya. Yamaha 125 ZR. Dan selanjutnya, selain F1 ZR, masih ada seri 2 tak bebek yang punya kapasitas sedikit lebih besar, yakni Yamaha 125 ZR. Dan sesuai dengan namanya, motor ini memiliki kapasitas mesin 125 cc dan seakan-akan hadir sebagai ajang pembuktian bagi sang hiu dari Suzuki, yang dimana motor ber-cc mungil ini juga bisa hit sebuah top speed hingga 150 km per jam. Tapi pada saat perilisan sangat disayangkan, motor CBU ini memiliki harga yang tergolong tinggi di 33 jutaan dan tentunya membuat unit dari motor ini nggak terlalu banyak. Kawasaki Ninja 150 RR. Dan seperti biasa, Kawasaki datang untuk mengakhiri sebuah era, selayaknya cerita Turbo War. Di kelas 2 tak, Kawasaki menghadirkan sang Ninja dengan kapasitas 150 cc-nya yang hadir dengan mesin legendaris yang disematkan dengan Super Kips. Dan dari pengalaman kita pribadi, kita pernah coba bejek sampai 180 km per jam untuk unit CBU, dan rasanya masih bisa lebih kencang lagi. By the way, jangan ditiru ya, bahaya. Lanjut, dan sudah tentunya karena keluar belakangan, motor ini memiliki tampilan paling keren dibandingkan dengan yang lainnya, di mana dia hadir dengan full fairing yang diusung dari sang kakak Ninja 1000. Namun sayangnya motor ini harus berhenti diproduksi karena tidak lagi mampu memenuhi regulasi Euro dunia di tahun 2016 silam. Dan untuk konsumsi BBM-nya, menurut kita pribadi sih ini irit jika dibandingkan dengan Matic di zamannya. Serius, irit banget khususnya untuk yang CBU. Sedangkan untuk yang CKD anehnya dengan power lebih kecil, punya konsumsi BBM yang lebih hambur entah mengapa. Buat suhu-suhu yang lebih paham bisa bantu kita di kolom komentar di bawah ya. Dan kita rasa cukup untuk video kita kali ini. Saya Muhammad Karir undur diri dan sampai jumpa lagi.